Coba seru di sini. Nah, kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1093. Hal yang seharusnya tensi sedang naik-naiknya nih di chapter ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Subscribe juga buat yang belum dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar tidak tertinggal analisis menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa ini besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1093 ini adalah Luffy versus Kizaru, yang sebenarnya bukankah ini judul yang sangat clear sekali, yang mari kita tingkatkan harapan besar kita untuk mendapatkan hal yang paling kita inginkan di chapter ini, yaitu tentu saja fighting. Di mana chapter pun dimulai dengan Luffy yang bersiap-siap untuk melempar Kizaru menjauh, yang sepertinya ini lanjutan dari chapter lalu saat dia memegang Kizaru di mode Gear 5-nya dan akan melemparnya ke daerah luar. Di mana di sisi lain dikatakan Atlas mencoba untuk pergi ke area bawah alias di area Fabrio Fest untuk menimpa perintah yang sebelumnya diberikan oleh Kizaru kepada para pasifista Mark III di bawah sana. Hal yang sejujurnya sangat masuk akal sekali mengingat otoritas chief dari pasifista ini tetap Vegapunk lah di atas semua orang itu, dan di atasnya hanya ada satu entitas lagi, dan tentu saja mereka adalah Gorosei. Dan cocok juga mengingat Atlas ini bisa dibilang penguasa Vegapunk di bagian Fabrio Fest tersebut kan. Di sini Vegapunk alias Stella pun ikut bersama Atlas ke bagian bawah, dan Sanji memutuskan untuk ikut bersama mereka semua. Dikatakan Bonnie dia sudah bertarung melawan angkatan laut di bagian bawah tersebut, yang berarti pasca dia ditendang oleh Kizaru melewati barier, ternyata dia masih hidup dan terjatuh ke bagian bawah. Yang sejujurnya ini sadis banget loh. Bonnie ini cewek yang bisa dibilang bahkan masih muda, tetapi dia terkena barier laser meledak yang bahkan terjatuh ke tempat yang cukup tinggi. Yang aduh kasihan banget nih untuk teteh Bonnie. Dimana untuk Zoro versus Lucci masih terus terjadi di chapter ini. Dikatakan Lucci sudah masuk ke mode awakening-nya dan bertarung melawan Zoro. Dimana di sini juga dikatakan jika Luffy berhasil melempar Kizaru menjauh dari tempat sebelumnya, tetapi dia kembali lagi dengan menciptakan cloning menggunakan cahaya dan menyerang Luffy. Yang sejujurnya wah ini gila banget, cloning dari cahaya itu bentukannya seperti apa, yang aduh nggak kebayang nih, jadi bikin buru-buru melihat versi scanlation-nya karena pasti keren parah. Dan pada saat itu Kizaru menyiapkan serangan untuk menghancurkan tabung yang digunakan dalam transportasi antara lab bagian bawah atau Fabrio Fest dengan Labo Fest yang sebelumnya mereka membawa Luffy dan kawan-kawannya, dimana di dalam tabung tersebut berisi 3 orang yang tadi, yaitu Atlas, Sanji, dan Vegapunk. Tapi untungnya Luffy sadar akan situasi dan dia pun akhirnya menerima serangan Kizaru tersebut dengan tubuhnya tepat pada waktunya, hingga akhirnya ketiga orang tadi berhasil sampai ke bagian bawah, dan Atlas akhirnya berhasil juga untuk menimpa perintah dari pasifista tersebut. Yang chapter pun ditutup katanya dengan Gorosei Saturn yang sedang menatap sesuatu. Dan itulah spoiler singkat yang kita dapatkan untuk chapter kali ini, dan seperti biasa kita akan analisis singkat ya ala channel Devil Nomi. Ya emang kebiasaan Oda yang bikin judul Luffy versus Kizaru, tetapi kok rasanya malah banyak hal lain yang difokuskan di chapter ini juga, yang bahkan dari isi spoiler hampir semuanya tidak menceritakan Luffy versus Kizaru. Tapi lagi-lagi ya karena ini spoiler, memang hanya narasi lah yang dibutuhkan untuk isinya. Dimana beberapa hal menarik yang kita dapatkan juga dikatakan jika Luffy dan Zoro mereka tidak menggunakan advance dari House Konohaki saat bertarung melawan musuhnya tersebut. Definisi ini arc yang sangat-sangat roller coaster banget, yang benar-benar diputar banget lah untuk arc ini. Yang awalnya mihak mana tiba-tiba diputar lagi dan terus aja gitu bahkan sampai sekarang. Ya walau memang kesannya dipanjang-panjangin karena untuk mainan perputarannya benar-benar berfokus di otoritas chip yang menjadi pengontrol dari mereka semua. Contoh untuk hal baru ini adalah terkait pasifista dari Mark III, dan sebelumnya yang paling utama adalah terkait Seraphim yang perintah-perintahnya akhirnya bisa ditimpa secara terus-menerus dan akhirnya terakhir nyangkut di perintah dari York, dan dengan mereka yang memiliki otoritas sejajar tidak dapat merintah
hal yang berbeda. Tetapi tentu saja sebenarnya kita sudah tahu satu foreshadow lain di mana Gorosei berkali-kali dikatakan sebagai pemegang otoritas chip tertinggi dari pengontrolan semua pasifista, Seraphim, dan yang lain-lainnya. Yang kebetulan juga Gorosei ada di arc ini dengan keadaan yang katanya semakin gawat karena seperti yang saya bilang berkali-kali, Mark III ini bukanlah pasifista abal-abal. Yang bahkan pre-time skip saja pasifista prototype alias yang masih beta udah ngebuat satu kruk kesusahan, yang itu pun cuma satu biji doang, dan sekarang bahkan sudah generasi ketiga, makanya namanya adalah Mark III. Yang pastinya levelnya akan sangat kuat sekali, dan dengan jumlah yang sebanyak 50, harusnya dengan cara Atlas mengubah perintah dari otoritas chip ini akan menahan angkatan laut di bagian bawah. Yang jangan lupa juga penutup chapter lalu adalah saat robot dari Ancient yang bangkit tetapi tidak di-spill apa-apa di spoiler kali ini. Yang jika dia ikut membantu menyerang, pasti akan ada tambahan resource yang menarik untuk menolong Luffy CS dari pengkaburan tersebut. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana robot tersebut bisa membedakan siapa kawan dan lawan? Ya, terkait Luffy versus Kizaru, kita akan tunggu versi scanlation-nya terlebih dahulu karena saya lebih concern dengan penutup di chapter ini yang dikatakan Saturn yang sedang menatap sesuatu yang kira-kira apakah hal itu. Dimana di sini saya punya beberapa opsi yang bisa diprediksikan. Pertama, jika dia masih berada di kapalnya tanpa adanya orang-orang yang tahu, yang berarti ada hal lain yang mengacaukan angkatan laut dari sisi luar. Yang bisa saja itu adalah datangnya pihak lain yang mungkinkah akhirnya kapal Kurohige yang sebelumnya kita lihat mulai beraksi di bagian sini, atau datangnya pihak baru mungkinkah Dragon datang, atau bahkan armada dari topi jerami, atau bisa saja Kumala yang di hari kemarin baru kabur dari Marijoy setelah diserang oleh Akainu yang akhirnya sudah sampai ke Pulau Ehet, atau bahkan tujuan utamanya adalah langsung untuk menyerang Gorosei. Menurut saya itu adalah hal yang cukup masuk akal untuk kita pertimbangkan. Atau apakah jangan-jangan Gorosei melihat sesuatu dan itu adalah robot kuno yang di chapter lalu sudah bangkit, yang seperti tadi saya bilang gimana dia membedakan kawan dan lawan. Tetapi jika sudah ada program untuk membunuh semua orang-orang dari Mary Joyce, maka tentu saja Gorosei adalah salah satu orang dari Mary Joyce tersebut, yang akhirnya robot tersebut pun mengetahui jika dia adalah salah satu musuh yang perlu dikalahkan. Atau mungkin opsi terakhir dan yang menurut saya ini adalah yang paling menarik, jika kita balik juga ke bahasan otoritas barusan terkait chip Gorosei yang paling tinggi dan keadaan jika sudah semakin gawat, terutama setelah Mark III yang akhirnya berpihak kembali ke pihak Vegapunk. Akhirnya Gorosei dia datang untuk mengubah semua perintah tersebut alias otoritas dari perintah yang ada, dan itu adalah hal yang menurut saya paling masuk akal karena ngapain Oda berkali-kali menunjukkan otoritas chip dari Pasifista dan Seraphim, terutama dengan Gorosei yang paling tinggi, yang bahkan sekarang ada Gorosei juga di pulau ini. Ngapain jika akhirnya cuma terdiam begitu saja? Nah, menurut saya jika hal seperti itu terjadi dengan Sanji yang ikut ke bawah entah karena alasan apa, apakah akhirnya momen the next Mr. Prince yang sudah lama sekali yang membuat Sanji menjadi seorang yang katanya akan paling merepotkan bagi pemerintahan dunia akan terlihat lagi di arc Egghead ini. Yang apakah nantinya Sanji akan berhadapan dengan Gorosei, Warrior of Science versus Warrior God dari Gorosei ini. Yang jika seperti itu, wah ini bakal jadi hal yang sangat luar biasa sekali, yang kira-kira kalau menurut kalian gimana nih terkait hal itu? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, itulah spoiler untuk kali ini, dan lagi-lagi kita mendapatkan berita buruk. Minggu depan kita kembali libur, dimana sebelumnya gap itu 3 minggu chapter dan sekarang libur, sekarang bahkan turun jadi 2 minggu chapter dan langsung libur lagi. Apakah dengan pengumuman season 2 yang siap rilis dari live action akan membuat Oda kembali libur? Aduh, ini bakal kacau banget. Nah, jadi itu untuk spoiler kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.